khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi jamaah Jumat yang dicintai Allah, Allah sangat menyayangi umat manusia. Salah satu caranya adalah dengan diperintahkannya menjaga 5 hal yang termasuk dalam maqasid syariah atau maslahat daruriyah, yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Khamr atau sesuatu yang memabukkan adalah satu hal yang bisa merusak kelima hal tersebut. Dahulu kala wujud khamr dikenal hanya minuman. Sekarang bisa berupa narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Rasulullah mengingatkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu disebut dengan khamr dan semua khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa dalil nakli tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, khamr itu banyak dosanya dan ada manfaatnya, tetapi sedikit sekali dalam kasus tertentu dan dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan yang sangat darurat atau penting. Penggunaannya sangat terbatas, tidak bisa sembarang situasi dan sembarang orang. Yang kedua, khamr adalah salah satu alat setan untuk menggoda manusia. Syekh Abdurrahman bin Nasr Asy-Sya'di, pakar tafsir abad 14, menjelaskan makna surat Al-Maidah ayat 90 tersebut. Allah mencela hal-hal yang buruk ini semua termasuk perbuatan setan dan itu pasti perbuatan buruk. Yang ketiga, khamr harus dijauhi sejauh mungkin. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, menikmatinya. Perilaku menjauhi khamr merupakan salah satu tanda kebaikan seorang muslim dan pertanda kualitas keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun." Tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Manusia sebagai individu maupun dalam posisi jabatan kekuasaan, punya modal, punya pengaruh sosial, harus berperan dalam mengingatkan untuk menjauhi khamr, karena hal tersebut adalah salah satu bentuk dari kemungkaran. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Yang keempat, meninggalkan khamr akan mendekatkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan meninggalkan dan menjauhi khamr, maka agama, diri, akal, keturunan, dan harta akan terjaga dan bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati.
tentu saja harus ada usaha untuk menahan hawa nafsu pada tawaran kenikmatannya. Allah berjanji dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah yang menjadi tempatnya. Mari kita jauhi homer sejauh-jauhnya. Dan mari kita perhatikan ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Jim Carrey, katakan, I am very serious about no alcohol and no drug. Life is too beautiful. Saya sangat sungguh-sungguh dalam menolak alkohol dan menolak obat-obatan terlarang. Hidup ini jadi sangat indah. Semoga Allah akan selalu menjaga kita.